Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang selamat duduknya dong, jangan biar apa ya? Karena posisi duduk juga menentukan gairah kita mau belajar. Ya, senang sekali hari ini kita pertemuan pertama ya, pertama kali ketemu juga untuk mata kuliah baru, jadi tentang antropologi kesehatan. Nah ini sebelum saya kenalan dulu kali ya, nama saya Hilda, Hilda Merianda, boleh panggil Bu Hilda. Saya temannya Pak Taufik, teman saya maksudnya kenal beliau dan pernah mengajar juga sama-sama di salah satu rumah sakit ya. Terus saya juga beberapa kali sih ikut menguji ya, jadi penguji luar untuk tugas akhir kakak-kakak kelas kalian sebelumnya. Saya sekarang aktif jadi dosen di Stikes Medistra di Bekasi Timur, ini lebih dekat dari kampus. Ya saya S1 keperawatan dari UI, udah beberapa tahun yang lalu. Terus saya lulus langsung ambil S2. S2-nya saya ambil agak belok sedikit, saya ambil Public Health. Jadi MPH namanya Master of Public Health dari University of Tsukuba, saya dari Jepang. Lulusnya 2000 sekian. Udah lama ya. Terus apa lagi ya, saya tinggalnya di kota Bekasi deket Grand Metropolitan kayak gitu itu. Ada Grand Metropolitan, ada MM, ada rumah sakit Primaya. Nah saya di belakang rumah sakit dekat lah. Dari sini mungkin tadi sih 45 menit karena tadi dari kampus dulu. Ada Zoom sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tentang saya nggak ada. Sementara ini dipercayakannya mata kuliah ini sama mungkin katanya nanti ada bimbing skripsi ya, tapi belum tahu juga nanti ke depan. Tapi ini sementara ngajarnya baru di mata kuliah ini, ketemu sama teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya. Iya. Oke. Nah, sedikit tentang mata kuliah antropologi kesehatan. Jadi kita kontraknya nih ya, kontraknya ini mata kuliahnya 2 SKS. 2 SKS-nya dengan 2 teori. Jadi kalau satu teorinya 50 menit ya. Nah, 50 menit. Kalau 2 jam berarti 100 menit. Nah, jadi tadi harusnya kontraknya dari jam 10 sampai nanti jam 11.40 ya. Cuma tadi karena sudah telat udah lewat, tadi kita startnya lewat 10 menit ya. Oke. Jadwalnya Kamis jam 1 sampai 14.40. Saya mohon maaf hari ini agak bisa digeser karena pertemuan pertama harus offline dan saya juga nggak bisa, nanti jam 1 ada meeting juga sama profesor dari Jepang, jadi kita masih riset sama-sama dengan profesor dari sana ya. Terus nanti totalnya 12 kali pertemuan termasuk UAS dan UTS. Jadi efektif ketemuannya nanti ada 10 kali pertemuan, 5 sebelum UTS, 5 setelah UTS ya. Jadi hari ini pertemuan pertama, nanti sisa 4 kali lagi. Nanti 4 kalinya mungkin kita bisa mix ya, ada pertemuan by Zoom atau juga via offline seperti ini, karena pelan-pelan sudah mulai ini ya, udah mulai nggak tahu sih ini Omikronnya naik lagi kasusnya, jadi saya nggak bisa predik apakah sudah bisa mulai normal, tapi tentunya kita tetap perlu harus hati-hati. Kalau di kampus, kalau di Medistra itu karena keperawatan ya praktek, jadi beberapa dibuat jadwal untuk yang prakteknya, jadi masih berbeda. Kalau kelas-kelas kayak gini masih belum ada yang offline gitu, jadi hanya yang praktikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sama sini tentang kontrak kita? Sepakat ya, jam 1 sampai 14.40, 100 menit ya. Bu, mau nanya dong, itu kan totalnya 12 kali pertemuan ya. Jadi kalau misalkan yang kerja gitu, yang ikut kelas online
yang ikut kelas online nggak apa-apa juga, tetap kan hitungnya nanti kan ini kita mix ya, kita mix kelas, maksudnya kita mix metodenya. Jadi nanti hari ini kan ada yang tetap hadir nih ikut. Nah nanti pertemuan kedua mungkin saya nanti bentuknya penugasan atau kelas ketiganya nanti kita via Zoom tapi presentasi, teman-teman presentasi pengambilan nilai. Jadi kan itu ini saya belum tahu sih, nanti saya masih diskusi sama Pak Topik ya terkait bobotnya. Nanti kan ada bobot kayak kuis kan tentunya ada bobot berapa persen, nanti kehadiran juga berapa persen, sikap berapa persen, terus kemudian UAS dan UTS-nya berapa persen. Ya biasanya kehadiran dan sikap nilainya 10% kalau di kelas saya biasanya. Terus UAS dan UTS itu masing-masing 30-30, 70 kan, 60, 10, nah 30-nya itu nanti biasanya presentasi, kuis, tugas. Itu kuisnya mungkin nanti pakai Google Form biasanya, atau belum ada ya kalau yang di sini ya, sistem pembelajaran belum ya? Ya, padahal kita pakai Google Form gitu untuk kuis. Seperti itu sih, jadi insya Allah nggak terhambat ya, bisa tetap ikut. Nanti kayak misalnya walaupun penugasan, nanti saya kasih tugas yang nggak harus hari itu dan jam itu kan pengumpulannya. Nanti yang penting selama periode di 2 jam ini maksimalkan untuk pengerjaan tugas, nanti dikumpulkannya tentunya ada jeda waktunya lah. Jadi seperti saya. Ada yang sambil kerja? Ada. Ya. Oke, itu kontraknya ada yang keberatan? Ada ya. Oke, UAS UTS-nya ada hair ya kalau di sini ya? Ada remedial? Ada. Oh, ada. Nanti nggak lolos belum lulus di ujian utama, nanti ada remedial. Yang penting mencapai batas dan itu bobotnya ya. Bobot nanti akan kita masukkan untuk nilai. Ini bahan-bahan kajiannya tentang antropologi kesehatan. Saya biasa pegang kelasnya psikososial dan budaya, sebenarnya mirip-mirip sih, tapi fokusnya kalau yang ini lebih ke dasarnya lagi, jadi ke antropologinya. Nah ini maka bahan-bahan kajiannya saya coba cari-cari. Jadi konsep dasar antropologi dan sosiologi kesehatan masyarakat, persepsi dan perilaku sehat sakit, sistem kesehatan tradisional dan modern, nilai dan norma masyarakat, kemudian masyarakat dan kebudayaan, dinamika masyarakat dan kebudayaan, makanan, lalu peran antropologi pada bidang kesehatan masyarakat, dan nanti metode pengumpulan data antropologi dan sosiologi. Sebenarnya kalau mau bahas tiap kajiannya ini sampai detail mungkin nggak kayak ini ya. Jadi karena ini kan pengantar ya. Jadi supaya teman-teman nanti kedepannya akan banyak mata kuliah atau materi lain yang bersinggungan dengan materi ini tentunya. Jadi kurang masih pengantar, santai aja. Pokoknya yang mau bertanya di tengah-tengah silahkan, yang mau bertanya di akhir juga silahkan. Kalau ada, karena sama-sama belajar, bedanya saya sama kalian cuma saya belajarnya lebih cepat 1 hari gitu ya. Pas saya bikin materi kan saya belajar dulu. Nah, atau ya beberapa tahun sebelumnya saya lebih dulu merasakan materi ini gitu. Tapi kan tentunya banyak hal-hal yang senantiasa berkembang ya. Ilmu itu kan dinamis. Gak mungkin kita stuck di satu aja terus selesai terus puas sama itu kan enggak. Tapi kita ya ada yang update, teman-teman lebih tahu, ya monggo gitu kita sama-sama sharing. Walaupun saya belum tahu jawabannya, nanti buat PR buat saya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi nggak ada yang lebih tahu, nggak ada yang paling benar, jadi kita sama-sama belajar. Oke ya? Jadi mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke. Nah ini untuk organisasi yang pertama. Jadi materi hari ini lebih tadi kan kita awalnya itu tentang konsep antropologi ya di dasar pertamanya ini. Nah jadi untuk hari ini kita fokusnya ke pengertian antropologi sosial, konsep kebudayaan, hubungan antropologi dengan ilmu lain, dan hubungan antropologi dengan kesehatan. Nah jadi kata kuncinya apa kalau di pertemuan kita hari ini? Kata kuncinya antropologi ya. Yang di mention terus-terus ya.
Jadi apa sih antropologi itu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Ayo anak. Lupa. Yang ingat. Apa antropologi. Kalau loginya tahu ya? Biologi. Apa tuh loginya? Loginya itu dari kata logos ya, artinya ilmu. Jadi ilmu apa nih? Antropo. Tahu? Tebak aja tebak. Ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan. Kurang dikit. Kalau dari atasnya ada kata kunci yang keduanya ada apa? Kebudayaan. Apa kira-kira? Sejarah ilmu kebudayaan. Sejarah ilmu apa? Satu deh nih, udah tadi 2, ini yang belum. Yang lupa nggak dihitung ya? Ilmu belajar tentang kebudayaan. Wah, mendekati lagi. Mendekati ya, udah deket ya, udah semakin dekat. Kalau ada kebudayaan ada apa ya nih? Masyarakat. Ya, masyarakat itu unit kecilnya adalah kalian apa? Manusia ya. Manusia sebagai individu. Nah, itu fokusnya. Jadi nanti coba ya. Jadi tadi kata antropologi itu ada budaya, terus ada apa lagi? Ada masyarakat, ya ada manusia. Nah, itu kata kunci dari antropologi. Nah, ini kalau mau pengertiannya, jadi itu kalau yang di Zoom kalau mau tanya atau mau itu bisa tanya. Iya, bisa Bu. Jadi ada 2 kata tadi saya bilang ya, terdiri dari kata antropos dan logos. Kalau logos itu ya tadi ilmu, kayak biologi, bio dan logos, epidemiologi, epidemos dan logos gitu. Jadi logos ini ilmu, antropos sendiri itu artinya manusia. Nah, makanya jadi kalau secara bahasa atau secara istilah ketika dimaknai, antropologi itu adalah ilmu atau studi tentang umat manusia, tapi umat manusia di sini sebagai individu ya, sebagai individu yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Jadi dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Kata-katanya itu saya. Jadi di sini mungkin secara mudahnya, jadi antropologi ini nanti kita akan banyak membahas tentang si individu, si manusia, dan bagaimana manusia ini dalam kehidupannya. Jadi dalam tata cara kehidupannya. Nah, dan ternyata di tiap tata cara kehidupan manusia ini ada banyak nilai yang sangat mempengaruhi. Salah satunya adalah nilai budaya ya. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak? Budaya berpengaruh nggak? Pengaruh. Apa contohnya? Kayak kepercayaan gitu. Kepercayaannya gimana? Misalnya contoh gimana akhirnya kepercayaan itu mempengaruhi cara kita hidup? Kayak misalkan jangan duduk di depan pintu, nanti pengaruh. Oh ya, jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh katanya. Gitu ya. Nah, akhirnya membuat kita jadi nggak pernah duduk Depan pintu. Karena orang-orang Duduknya di depan jendela gitu. Nggak duduk depan pintu, duduknya di jendela. Betul ya, maksudnya ada lagi ibu hamil misalnya, ibu hamil nggak boleh makan ikan, nanti anaknya bersisik. Nanti anaknya bau gitu. Padahal secara kesehatan ya ikan itu sangat baik ya untuk janin misalnya. Nah, jadi malah itu nanti anaknya stunting misalnya, atau gizi buruk karena ya sama kehamilan ibunya ya karena nggak mau makan yang amis-amis, akhirnya gizinya kurang. Nah gitu, gizi buruk ya. Jadi ternyata kebudayaan ya tanpa kita sadari ternyata itu sangat berpengaruh loh ke bagaimana kita menjalani hidup. Nah, makanya
Tapi di sini kita bicara manusia sebagai individu ya. Jadi bukan kita bicara masyarakat, tapi kita bicara individu. Nah, antropologi sendiri ini dibagi jadi dua. Kalau dalam ilmunya ya, jadi ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, kita mungkin menekankan lebih ke antropologi budayanya. Nah, kalau antropologi fisik ini lebih ke, pernah dengar ya, misalnya manusia itu zaman Paleolitikum, misalnya manusianya bentuknya kayak gimana? Pernah nggak sih manusia purba yang tinggi, yang rahangnya besar misalnya, atau yang punya apa sih kayak tulang dahinya lebih lebar dan lain sebagainya. Itu antropologi fisik. Jadi atau membandingkan antara ras Asia dengan ras Eropa. Nah, Indonesia masuknya Asia. Misalnya, kenapa ya orang Asia kok cenderungnya kecil-kecil dibandingkan dengan ras Eropa gitu. Nah, itu antropologi fisik. Tapi di sini kita lebih berfokusnya ke budaya, karena kita mau melihat kenapa sih antropologi atau antropologi budaya ini bisa berpengaruh ke kesehatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, sekarang kita ngomonginnya budaya. Apa sih itu budaya? Apa itu budaya? Udah tahu tadi contohnya. Apa sih itu budaya berarti? Apa itu budaya? Culture. Apa? Siapa aja sih nama-namanya? Coba lihat. Oh iya, belum. Apa? Coba nih. Asri apa Asri? Budaya. Apa itu budaya? Kayak peninggalan. Budaya peninggalan. Benar. Itu salah satu poin. Peninggalan sekarang diturunkan ya. Kalau sejarah dari turun-temurun itu? Sejarah dari turun temurun dilanjutkan. Iya. Bisa itu juga salah satu mungkin dari budaya. Ada lagi yang lain? Puji apa puji? Iya, apa puji? Puji. Apa budaya puji? Apa budaya puji? Apa itu budaya puji? Perubahan. Oke. Banyak ya kata-kata ya. Kalau ini siapa nih? Siti Sarah. Oh, Ara namanya. Apa Ara? Tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Tradisi turun-temurun dari nenek sampai sekarang. Mirip tadi sama punyanya Zakia ya. Oke. Terus ya. Nah, ya benar semua sih. Jadi kalau kita bicara tentang budaya itu bisa jadi nilai, budaya itu bisa jadi kebiasaan, budaya itu bisa jadi adat istiadat yang didapatnya dari mana? Itu tadi dari nenek moyang yang diturunkan gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan, budaya ini banyak sekali mengalami akulturasi, ya, mengalami pencampuran. Ya misalnya, tadi kan ada banyak hal-hal yang sudah tidak lagi relevan dengan budaya zaman dulu. Jadi sifatnya budaya ini apa? Dinamis juga ya. Dia tidak statis, bukan satu nilai ketuhanan yang artinya ketuhanan itu ya lo sholat ya udah harus selalu sholat. Gak mungkin sholat itu berubah kan ketika lo ada di negara mana tuh sholatnya jadi berubah. Ada sih tapi enggak. Tapi itu kan nggak benar ya. Nggak boleh. Ada loh kalau kata lo nanti kapan-kapan misalnya ada rezeki atau ada di ke Masjidil Haram itu sholatnya aneh-aneh. Tapi itu tadi mungkin itu juga dipengaruhi sama budaya atau kebiasaan yang sudah diturunkan juga dari mereka. Nah jadi balik lagi ke budaya ini, budaya sifatnya sangat dinamis. Budaya ini sifatnya sangat subjektif juga akhirnya pada tiap orang. Bisa jadi di keluarganya Arab sebenarnya budayanya sama nih, sama-sama orang satu ibu satu ayah gitu kan. Tapi bisa jadi
karena mungkin Ara lebih sekolahnya karena di bidang kesehatan gitu ya. Jadi Ara mungkin lebih tahu ketika ada isu apa sih disuruh vaksin, vaksin bohong lah, itu pasti cuma akal-akalannya aja. Misalnya vaksin tuh orang jadi sakit, mending ke dukun aja kalau sakit misalnya. Tapi karena Ara memiliki satu level lebih tinggi dalam artian karena Ara belajar kesehatan dan Ara yakin ya memang harusnya divaksin, karena pasti harus vaksin karena kita harus membentuk kekebalan kelompok dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya budayanya pun atau nilai yang akhirnya berpengaruh ke Ara pun berubah gitu ya, walaupun sebenarnya ya dikembangkan atau tumbuh di satu lingkungan yang sama gitu ya. Jadi budaya ini sifatnya sangat dinamis dan sangat subjektif pada tiap orang. Nah jadi makanya nanti kalau bicara lagi tentang antropologi ini ya kita fokusnya ke cara hidup manusia. Jadi cara hidup manusia sebagai individu, dan individu ini akhirnya masuk ke dalam masyarakat. Tapi fokusnya kita manusia sebagai individu. Nah nanti kalau di antropologi budaya itu ada klasifikasinya lagi. Ada arkeologi, ada antropologi linguistik, dan ada etnologi. Jadi budaya itu ternyata juga ada bahasa ya, juga ada etnografi itu ya tadi lebih kayak ke adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi lebih luas lagi. Tapi kita nggak akan ngebahas lebih jauh ke yang bagian itunya. Kita lebih ngelihat bagaimana sih antropologi ini berkembang terus akhirnya dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu kesehatan di sini. Oke, jadi awalnya kalau sosiologi ada yang tahu ya? Sosiologi apa? Pernah belajar sosiologi nggak? Pernah, Bu, tapi Perasaan baru SMA-nya dulu. Sosiologi sama ya, loginya berarti ada ilmunya, sosialnya dari kata sosionya ya, interaksi gitu ya, interaksi ya. Kalau interaksi di masyarakat, jadi kalau kita bicara interaksi nggak mungkin individu itu sendiri ya, tapi individu itu dengan orang lain. Nah awalnya itu yang tertarik sama antropologi ini adalah orang-orang di Eropa sana. Jadi orang di Eropa sana ini kan udah mulai masuk tuh ya, atau udah mulai adanya pertukaran penduduk. Masyarakat Eropa ini masyarakat yang tunggal, artinya mereka satu ras yang sama. Jadi ketika mereka melihat ada yang berbeda gitu, misalnya ada ras lain, misalnya ras hitam datang, atau kemudian karena ada Columbus misalnya kan dia berjalan, dia berkeliling itu dengan perahunya, dan dia kan mulai masuk gitu, ternyata kok orang ini beda ya bentuknya sama saya, kok orang ini warnanya beda ya, kok orang ini struktur dan lainnya beda. Nah jadi awal mulanya itu lebih ke antropologi fisik tadi ya. Jadi kemudian dari mulai abad ke 19. Nah jadi awalnya orang-orang Eropa sana berpikir, terus akhirnya muncul tuh akhirnya ilmu-ilmu antropologi ini. Akhirnya mulailah dipelajari lebih jauh gitu. Nah sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Nah Indonesia sendiri mengadaptasi antropologi dari Meksiko, karena ada pernah ke Meksiko? Kalian ngapain ya? Jadi karena adanya kemiripan karakteristik masyarakat di sana. Jadi kalau pernah lihat telenovela atau film-film apa, kayak beda zaman ya. Jadi tuh ceritanya ini pasti tuh kayak sawah-sawah atau banyak perkebunan pertanian gitu-gitu. Jadi mungkin secara karakter masyarakatnya lebih mirip dengan Indonesia yang ya gitu ya. Kita kan awal masyarakat asli kita yang di desa ini yang bertanam, kemudian apa lagi, nelayan gitu kan. Baru ya semakin kesini bergeser ke arah perkotaan. Nah itu yang berubah. Tapi awalnya antropologi yang ada di Indonesia ini mengadaptasi ke yang di Meksiko sana. Oke. Nah ini ruang lingkup antropologi. Jadi antropologi ini mendeskripsikan sama mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut. Jadi tadi saya bilang kita bicara tentang budaya, walau pada akhirnya ya budaya itu kan sifatnya adanya di masyarakat gitu Bu. Tapi tadi balik lagi bahwa
penerimaan budaya, bagaimana budaya itu dijalankan, balik lagi ke tiap individu gitu ya, mau menjalankan atau enggak, mau percaya atau enggak gitu ya. Jadi walaupun sifatnya tadi saya bilang sifatnya sangat subjektif, tapi dia memang sumbernya tetap adanya dari lingkungan. Terus yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Jadi kita paham bahwa ya misalnya orang Jawa itu ya tentunya mereka punya budaya sendiri gitu ya. Mereka atau orang seberang tuh kadang beda banget sama orang Jawa. Pernah dengar ya misalnya kalau orang yang pertama kali ketemu sama orang Sumatera pasti ngerasanya orang Jawa misalnya ya, pertama kali ketemu sama orang Sumatera pasti kayak itu orang kok marah-marah gitu. Padahal emang cara bicaranya dia longgaran juga gitu. Apalagi kalau orang Sulawesi itu katanya karena jarak antar satu rumah dengan rumah lainnya tuh jauhan gitu. Jadi kalau ngomong harus teriak-teriak gitu. Bawa ke Jakarta ngelihat orang yang itu teriak-teriak ini marah-marah sama apa ya. Betul. Jadi tapi kita memahami manusia itu sebagai satu kelompok itu sendiri gitu. Kita nggak ada manusia yang pada akhirnya dia bikin budaya sendiri itu enggak. Walau pada akhirnya ya dia tadi balik lagi keputusan budayanya tentunya ada di individunya. Dan yang terakhir untuk menemukan prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Ya itu tadi saya bilang ya. Jadi budaya ini mempengaruhi sekali bagaimana kita mau menjalani hidup. Jadi kalau dibilang misalnya nih budayanya nih kalau budayanya tuh anak-anak SMA nih nikah lulus SMA gitu sampai sekolah ya udah itu budayanya. Nah itu kan gaya hidupnya orang tua zaman dulu ya tadi belum tentu relevan dengan budaya saat ini gitu. Jadi tapi beda lagi nanti kan kalau di kampung usia kayak kalian belum nikah nih aneh gitu ya. Iya. Tapi kalau kalian ke tempat lain gitu atau misalnya kayak saya waktu di Jepang misalnya saya usia 26 tahun sudah menikah, buat mereka itu terlalu banget nikahnya gitu ya. Menikah berapa ya di Indonesia kayak mau segini aduh ketuaan banget belum nikah. Nah itu beda. Jadi ya tadi lagi bagaimana budaya di satu kelompok itu sangat mempengaruhi budaya apa sih nilai-nilai yang ada di negara itu gitu. Tapi balik lagi bagaimana menjalankannya balik lagi ke individu masing-masing. Setelah antropologi ya. Jadi bagaimana manusia mendeskripsikan manusia ini nilai-nilai dalam hidupnya, terus kemudian bagaimana nilai-nilai itu akhirnya mempengaruhi gaya hidupnya gitu. Itu antropologi. Oke, ini yang tadi konsep budaya ya. Tadi udah kita bahas sih. Jadi kalau secara bahasa budaya itu artinya budi atau akal dari bahasa tertetap. Jadi seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup, tapi juga ya tadi saya bilang dan nilai dan budaya ini bukan sesuatu yang diciptakan, tapi yang memang dia turun temurun gitu ya dilanjutkan. Dan tadi yang poin yang ketiga bersifat dinamis dan sangat adaptif. Nah ini hubungan antropologi dan ilmu lain. Jadi kalau melihat jadi di tiap ilmu antropologi nyangkut aja gitu ya, masuk ke semuanya. Kira-kira kenapa? Ini dia yang paling dekat aja lah sama kita, ilmu kesehatan masyarakat ya, ilmu kesehatan lah. Kenapa sih antropologi atau apa contohnya lah? Bagaimana sih ilmu antropologi juga sangat berkaitan dengan ilmu kesehatan? Bisa kasih contoh nggak? Contohnya sama yang kayak tadi Bu, yang kayak budaya ibu hamil nggak boleh makan. Oh iya udah ya terus. Yang lain ada lagi? Budaya apa semacam? Ada yang melahirkan, ini mah udah tinggal di kota sih ya. Kalau di kampung
itu masih banyak ya yang lahiran itu nggak mau ke bidan atau nggak mau ke dokter, apalagi nggak mau ke vaskes, pilihnya ke dukun beranak atau apa istilahnya, paraji ya, paraji. Ya kan saya melihat videonya 2018 ya, itu masih yang aduh saya ngeliat itu bandingannya aja merinding. Jadi masih ada masih jadi saat bayi dikeluarkan itu kan harusnya dibersihkan ini ya, itu dibersihkannya tapi dimasukin ke mulut gitu loh, jadi kayak tangannya dicuci gitu pakai mulut si parajinya. Ya Allah, kata saya, itu bakterinya itu bagaimana apa ya, kita bicara kalau dulu teman-teman tahu ya bagaimana angka kematian ibu, angka kematian bayi itu sangat tinggi. Dulu tuh mungkin kasusnya dari 1000 kelahiran bisa sampai 200 ibu atau bayinya yang meninggal ya. Jadi tidak selamat ya, karena ya itu tadi banyak faktor. Kalau sekarang kan misalnya ada penyulit kelahiran sudah ada operasi gitu kan, jadi nggak perlu dipaksakan ibu itu harus melahirkan pervaginal gitu ya, dengan kondisi dan lain sebagainya. Makanya tapi ini masih ada ya, masih real, masih banyak kita temukan. Kalau teman-teman saya kan banyak yang pencerah Nusa atau Indonesia Sehat ya, yang adanya di pelosok-pelosok mana gitu. Bagaimana mereka ini berjuang meyakinkan masyarakat buat berobat ke mereka gitu. Itu jadi satu hal yang challenging. Kalau di sini mungkin fasilitasnya penuh gitu ya, karena orangnya pada yang kesini gitu minta berobat dan lain sebagainya. Di sana enggak gitu, justru mereka yang meminta-minta supaya masyarakat ini berobatnya ke rumah sakit, ke puskesmas gitu. Jangan karena itu ya Bu, masih percaya sama budaya. Iya, karena itu iya betul ya. Dan kan saya aja ngerasain ya, maksudnya saya misalnya lahiran operasi kan, iya pasti operasi gitu, apa sih operasi, anak ada lagi budaya yang bilang anak nih saya nemu sendiri pasien itu ibunya udah 3 hari 2 malam kesakitan yang katanya. Mulusnya tuh luar biasa gitu, udah bisa kan orang sebagai perawat ya, nanti bagaimana teman-teman belajar bernegosiasi sama budaya-budaya kayak gitu, ini banyak banget. Jadi gara-gara ibunya tuh udah lemas banget, udah kayak ya ampun kita tuh nggak kuat lagi, tapi si neneknya, orang tuanya dari si laki-laki, si suaminya itu istrinya ini harus lahiran normal. Sedangkan itu jadi KPD, ketuban pecah dini. Jadi udah ketuban pecah dini itu udah habis berarti ya, maksudnya itu udah nggak ada lagi pelumas buat ngedorong si bayi. Jadi dia kayak udah nggak mungkin. Tapi si ibu ini pokoknya enggak, bayi-bayi yang dilahirkan secara RC itu nggak pintar katanya. Ya ampun. Ibu yang dilahirkan yang secara normal yang lewat vagina itu yang pintar katanya, perkembangan otaknya kata saya masih ada itu benar. Jadi sampai saya operasi gitu ya masih ada itu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya saya kasih tonton karena orang kayak gitu nggak akan percaya sama penelitian gitu ya, nggak akan percaya sama penelitian. Maksudnya ya kita berbagai upaya bilang ibu sampai akhirnya itu udah mungkin karena udah final dan dia melihat sendiri ya, ibu mantunya udah keluar dari rumah. Ibu ini benar-benar udah nggak mungkin. Ibu kalau mau bayinya selamat ataupun dia menantu ibu selamat, ya kita harus ambil jalan operasi. Kalau ini bukan kesalahan si ibu gitu ya, bukan kesalahan si bayi, bukan kesalahan neneknya, bukan kesalahan suaminya ya, karena memang begini gitu, dan memang sudah dilakukan begini. Pun sekarang teknologi sangat mendukung ibu. Kalaupun nanti ibu merasa anaknya kurang pintar, kita akan bantu stimulasi dengan cara apapun gitu ya. Kita sekarang tuh udah banyak banget tuh gitu. Terus ya udah akhirnya mungkin ya karena dia udah mulai ini udah pucat banget ya, udah sampai kayak udah mungkin saya sampai itu kayak malaikat pencabut nyawa itu udah nungguin gitu kali ya, saking udah nggak kuatnya lagi lemesnya.
udah akhirnya ibunya mengalah gitu. Dan walaupun pasca melahirkan pun tetap ya si ibu yang melahirkan itu ngerasa depresi tentunya ya. Misalnya depresi dalam artian tertekan, pasti masih ada lah bisikan-bisikan itu. Gimana sih bukan perempuan seutuhnya kayak gitu kan kepada gitu. Kata saya enggak apa-apa Bu, sampai itu berpengaruh juga ke asinya gitu ya. Ini berpengaruh ke asi si ibu, terus ya kita itu tuh pankes itu harus berjalan tenang. Nggak apa-apa Bu, bayi bisa bertahan 3 kali 24 jam kok tanpa asi maksudnya, tapi yang penting ibu di sini ibu berusaha gitu ya, mencoba tetap aja disusuin gitu. Jadi jangan sampai nyerah, ibaratnya daripada nanti kasih susu formula juga makin dijulitin ya, makin bilang bodoh, makin dijulitin ya. Jadi jangan sampai seperti itu, kita tetap edukasi si ibu, si rata kita yakinkan bahwa gak masalah kok gitu, toh dengan segala perkembangan yang ada semua pasti bisa menyesuaikan gitu sih ya. Akhirnya itu kita bernegosiasi dengan budaya. Jadi kita nggak menyalahkan budayanya mereka. Kalau sampai kita bilang budaya apaan sih gitu. Nah itu tuh secara psikososialnya, secara itu kita udah langsung sudah hilang lah itu rasa hubungan percaya dari klien itu udah nggak ada kalau kita langsung kayak gitu. Makanya pendekatannya kita tidak menyalahkan budayanya dia, tapi bagaimana kita bernegosiasi dengan budayanya itu gitu. Ibu, kalau nanti teman-teman ketemu sama pasien jiwa gitu, kita juga nggak pernah bilang itu tuh salah, pemahaman ibu tuh salah, nggak kayak gitu, ibu tuh bukan artis gitu, nggak kayak gitu tuh misalnya. Jadi ke ibu saya paham, ibu meyakini bahwa apa yang ibu rasakan ini benar gitu loh. Tapi kalau sudut pandang saya atau menurut saya mungkin kalau kita coba dengan metode ini mungkin bisa berjalan lebih baik gitu. Jadi kita kasih opsi, kita bernegosiasi, tadi saya bilang bergaining lah bagaimana nilai-nilai yang mereka, jadi mereka nggak merasa disalahkan, tapi satu sisi kayak mereka mencoba untuk menerima hal yang baru gitu. Dan ini sangat banyak sekali nanti di lapangan tantangan menemukan. Jadi antropologi ini, bagaimana antropologi dengan ilmu kesehatan khususnya ya. Kalau di ilmu-ilmu yang lain nanti teman-teman bisa baca sendiri, saya ada slide-nya, nanti boleh dipelajari. Tapi di sini mungkin lebih ke kesehatannya ya, karena kita bicara jadi bagaimana pengobatan, kan ada juga orang yang nggak mau obat-obat kimia, ngapain minum aja itu yang herbal gitu misalnya kan. Kalau jadi gini, kan tentunya ada efek samping gitu ya, atau kemudian ya tentunya kenapa akhirnya dokter memberikan obat-obat tertentu itu kan tentunya dengan pertimbangan juga. Jadi bukan berarti kita menyalahkan obat herbal itu nggak benar gitu, tapi ada fase atau ada masa di mana butuh ditangani dengan cepat, dan akhirnya kita butuh obat-obat kimia yang bisa, misalnya lagi pendarahan. Nah pendarahan ini harus, atau misalnya darahnya menggumpal, ya haruslah dikasih heparin itu langsung gitu, biar darahnya ini cair. Nah dia masih tetap mau yang alami gitu ya, bukan obat ngilu sendiri gitu ya kalau jadi kalau di rumah sakit itu nggak apa-apa ibu atau bapak mau minum obat herbalnya nggak apa-apa, tapi diselingin ya, jadi 2 jam misalnya setelah obat dokter. Jadi karena obat dokter ini ya itu tadi dia kerjanya tentunya beda gitu ya. Dia kalau obat kimia itu kan dia langsung ke di mana tempatnya gitu, atau ke otaknya, misalnya ke otak untuk mengirim pesannya ke bagian apa gitu. Beda dengan di obat herbal tadi kan dia bertahap gitu, nggak langsung beda lah dengan obat kimia. Jadi kita perlu tadi bergaining lagi, kita perlu menurunkan ego kita kayak ibu harus ini, nggak bisa kayak gitu. Susah benar dengan orang, iya. Dan jangan salah ya, maksudnya bukan hanya orang yang ekonomi ke bawah misalnya. Kita kan kalau mikirnya orang-orang yang ekonomi ke bawah ya kayak gitu. Tapi nggak
yang ekonomi ke atas pun atau ekonomi menengah pun atau mereka merasa lebih susah masuk ke orang-orang yang itu gitu, yang ekonomi menengah ke atas atau yang merasa pendidikannya lebih tinggi gitu. Nah itu juga lebih susah bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai kita gitu. Itu sih. Jadi ya tadilah nanti kita coba ke slide selanjutnya ya. Jadi kebudayaan itu tadi ya, kebudayaan itu sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan manusia. Nah, jadi tingkat pengetahuan ini yang akhirnya berdampak ke bagaimana dia berperilaku sehat dan sakit. Kan kalau orang-orang yang misalnya yang menengah ke atas, misalnya karena sibuk kerja dan lain sebagainya, jarang banget aktivitas fisik. Dibilang olahraga ya Pak sedikit gitu kan. Ngapain sih lah, maksudnya ya sih ada kok olahraganya ngejar mobil gitu. Olahraganya ya ngejar bis atau olahraganya ya naik jalan satu lantai 2 gitu. Ya itu beraktivitas aja sih, bukan secara khusus dia exercise gitu ya, exercise buat ngeluarin keringat. Beda tentunya. Beda kan, tadi beda lagi kalau sama orang yang di kampung yang dia bertani, dia memang ya nelayan dan sebagainya, kan tentunya kerja ototnya beda gitu. Jadi mungkin mereka ini tahu sebenarnya kalau orang yang pintar tadi, mereka tahu gitu, tapi ya udahlah. Kalau yang satunya lagi nggak tahu, tapi dia melakukan sebenarnya, tapi dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan ini ya sebenarnya bagus kayak gitu. Nah itu kan jadi akhirnya budaya ini juga mempengaruhi kita perlu cari tahu lebih banyak nggak sih, kita perlu belajar lagi nggak sih gitu. Terus setiap budaya memiliki cara pandang yang berbeda tentang sehat sakit. Kan kalau masih ada juga nggak di daerahnya, atau mungkin yang pernah lihat kalau ada orang sakit, sakitnya nih mungkin sakitnya lebih ke sakit mental gitu ya, dibilangnya apa? Guna-guna ya? Ada nggak sih di daerah? Di daerahnya suami saya masih kental banget ya. Jadi kalau kita mau ibaratnya bilangnya jadi kalau dalam medis itu kan ada, kalau orang terlalu lelah gitu ya, orang terlalu lelah itu kadang ada dia tidurnya ini deep sleepnya nih ya emang ada lah, sampai kayak nggak bisa bangun. Nah ini suami saya tuh ceritanya emang capek dan mungkin dalam kondisi stres juga ya, jadi sampai dipanggilin orang pintar ini katanya diguna-guna sama orang yang sebel gitu lah. Masih ada ya orang yang mikir kayak gitu. Terus ada ibu saya misalnya, bukan ibu sih, kayak tante gitu ya, sesak napas dan lain sebagainya, bukan dibawa ke dokter tapi disuruh minum air apa gitu, air doa juga dibaca-baca ya, maksudnya air dibacain doa ya, tentunya airnya berkah sih ya gitu. Cuma maksud saya ikhtiarnya jangan cuma sampai sana gitu. Atau ya tadi definisi sehat sakitnya, kalau kita bicara sehat kan, kita bicara sehat itu holistik ya. Kita bicara sehat itu holistik, artinya ya orang ini sehat, siapa namanya, Zakia sehat secara fisik, sehat, punya uang nggak Zakia? Punya. Sehat juga berarti secara finansial. Tidurnya cukup nggak? Cukup. Apa lagi ya? Mentalnya? Enggak. Jujur aja, mentalnya ambil. Mentalnya ragu-ragu ya. Jadi kan kalau menurut WHO kita definisi sehat itu holistik ya, bio, psiko, sosio. Belum tahu. Manusia kalau holistik ini dasar banget. Bio, psiko, sosio, spiritual. Ini perawat banget ini, perawat. Jadi memandang manusia itu sebagai makhluk holistik, makhluk bio, makhluk psiko, sosio, spiritual. Jadi manusia atau seorang individu dikatakan sehat ketika keempat elemen ininya seimbang.
Jadi kalau ada dia sehat secara fisik, dia oke juga, maksudnya dia tuh pede banget dan lain sebagainya, percaya dirinya. Tapi dengan Tuhannya atau misalnya dengan agama gitu, dengan Tuhan lah, dengan karena secara spiritualnya ini enggak sehat. Nah itu nggak bisa kita bilang dia itu sehat gitu, karena ada satu elemennya yang tidak lagi dalam kondisi tidak seimbang. Atau ada tadi bisa dia misalnya secara fisik oke, secara mental oke, bio psikonya terus, tapi ternyata dia lagi ansos, lagi nggak mau ketemu sama orang. Ini berarti secara sosialnya lagi sakit gitu ya. Kita memandang itu kan sebagai makhluk yang holistik ya, tapi ya tadi sebagai budaya, tiap budaya itu tentunya beda lagi. Ada yang ya udahlah selama dia bisa nyari duit mah udah sehat aja gitu kan, padahal sebenarnya dalam hatinya ini lagi capek banget gitu, lagi lelah banget gitu. Nanti sampai satu waktu ketika itu pecah, ya udah kita nggak tahu lagi mental seseorang kayak gitu. Jadi bio, sosio, spiritual. Nah ini yang idealnya tempat ini. Terus terakhir konsep perpaduan antara pengalaman empiris, konsep kesehatan tradisional. Nah ini maksudnya tadi yang saya bilang, karena pengalaman orang tua kita atau pengalaman nenek saya dulu lahiran di Pahangnya aman-aman aja kok, anaknya gede-gede gitu. Nah itu pengalaman yang empiris yang akhirnya membentuk suatu nilai budaya atau nilai kepercayaan gitu. Jadi ini banyak sekali dan ini ya dekat lah ya. Atau teman-teman pernah dengar ya kayak air suci apa itu, atau yang ada anak kecil, ya atau ada anak kecil yang katanya bisa nyembuhin berbagai penyakit gitu ya. Ada ya, maksudnya itu kok bisa kayak gitu ya. Tadi karena pengalaman empiris, karena ada orang yang berapa kali ke sana terus sembuh, terus ada orang yang termaksud sugesti orang sakit ya, bisa. Oh malah bisa-bisanya gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya ya mungkin ya lagi pas aja misalnya, atau ya tadi sugesti karena kan separuh hati yang gembira adalah obat gitu misalnya. Jadi atau separuh kesembuhan itu sebenarnya ya pikiran gitu ya. Jadi bagaimana kita percaya kita bisa sembuh atau bagaimana kita bisa sehat, ya itu sebenarnya udah 50% nyembuhin sakit kita gitu. Terus tambah lagi ke sana, kok segeran ya gitu misalnya. Misalnya udah tahu kalau orang ke situ pasti sembuh gitu. Betul. Atau ya entahlah ya, kalaupun ada faktor X yang memang Tuhan berikan kelebihan gitu ya, itu faktor lain yang tentunya di luar itu gitu. Tapi kalau saya sih berarti jangan sampai kita berikhtiarnya cuma satu gitu, karena kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi kita lahir perpaduan antara pengalaman empiris, jadi konsep kesehatan tradisional yang kuratif. Jadi biasanya kalau udah sakit kemana gitu ya gitu, atau yang lahiran yang ke Paraji. Jadi trial error sistemnya. Trial error itu cobain lah gitu. Orang dia berhasil kok gitu. Trial error. Jadi tapi tadi dari trial error tadi melahirkan konsep kepercayaan empiris tadi ya. Nah, ini terakhir mungkin blog. Ini kesimpulan panjang aja sih. Jadi keanekaragaman persepsi sehat dan sakit ditentukan oleh pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma budaya yang ada di masyarakat itulah. Jadi kebudayaan ini sangat menentukan apa yang menyebabkan orang menderita sebagai akibat dari perilakunya gitu kan. Suka kalau sakit ya udah karma misalnya. Iya kan. Jadi itu kan ada budaya yang kayak gitu kan. Ya kalau kita mikir ya udah dia sakit ya emang ya karma pernah nyakitin. Dia sakit karma ya dia sakit. Kalau kita orang kesehatan ngeliatnya ya dia sakit, oh iyalah dia sakit. Orang dia punya faktor keturunan diabetes, orang dia punya turunan kanker, orang dia jarang olahraga, orang dia ya kita orang kesehatan kan ngeliatnya gitu. Ya kan kalau budaya yang lain belum tentu ya ngeliatnya itu tadi. Jadi
melihat ya jadi orang ini sakit atau orang ini sehat karena apa yang dia buat. Tapi kalau tadi kan kalau dari agama mungkin kita juga meyakini ya orang yang banyak sedekah mungkin jadi dijauhkan gitu dari bahaya atau dari sakit dari ini ya mungkin juga. Tapi ada juga orang yang baik atau yang dermawan juga ya Allah uji juga gitu. Ya Allah mau uji dia gitu karena dia baik gitu. Iya gitu kan. Jadi kayak agak inkonsisten tapi ya memang ya begitu hukumnya gitu karena tapi kita menyeimbangkan gitu antara apa yang betul apa yang kita percaya dengan yang rasional juga gitu. Jadi bukan merasionalkan yang tidak irasional. Gitu ya. Manfaat antropologi. Nah ini teman-teman nanti bisa lihat antropologi itu buat kesehatan apa aja sih. Tadi tuh contoh-contoh yang sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah tapi bagaimana sih antropologi sebenarnya bermanfaat? Yang pertama, antropologi ini menjadi dasar dalam merancang sistem pelayanan kesehatan modern yang bisa diterima di masyarakat tradisional. Tadi saya bilang teman-teman mungkin bisa lihat ya kan banyak sekarang ini banyak orang nggak mau ke rumah sakit gitu, banyak orang yang trauma, banyak orang yang ngapain sih ke rumah sakit itu pernah dengar nggak sih rumah sakit itu kayak ya tempat sial lah ibaratnya karena banyak ya orang meninggal, banyak orang ini jadi nggak mau ke rumah sakit padahal dia butuh. Nah mungkin ya ini salah satu kan pertimbangan tapi dia butuh. Nah teman-teman pernah dengar home care? Nah ya jadi kan itu secara budaya juga muncul ya sebagai itu. Jadi home care ini perawatan bisa ditelepon datang ke rumah. Ya nggak apa-apa kalau dia nggak nyaman ke rumah sakit nanti dijemput atau misalnya dia yang dapat perawatannya di rumah gitu misalnya. Terus sebagai dasar merumuskan program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. Ini saat berlaku universal banget. Jadi waktu saya di Jepang, saya risetnya tentang ini program perilaku. Jadi di Jepang itu kan udah beberapa tahun terakhir itu angka kelahiran menurun drastis ya. Nggak ada ibaratnya dari satu pasangan yang menikah tuh nggak sampai satu anak, artinya banyak yang nggak punya anak gitu. Nah kenapa? Karena para ibunya ini stres, para perempuannya ini biasanya kalau udah menikah ya udah dia melepaskan semua karirnya gitu. Kalau di Jepang budayanya kayak gitu. Karena nggak ngetren yang namanya babysitter atau mbak gitu tuh nggak ada di Jepang ya. Nah jadinya, tapi mereka secara budaya nih mempertimbangkan itu gimana ya caranya biar para ayah ini juga mau terlibat dalam membesarkan anak gitu, dalam kerjaan rumah, dalam dulu kan bapak-bapak Jepang itu cuek banget ya. Nah tapi dalam 10 tahun terakhir itu dari pertama program itu diluncurkan ada program namanya ikumen. Apa ikumen? Jadi kalau ganteng itu bahasa Jepangnya ikemen. IKEA. Itu promotor ya, Marika. Ikemen. Nah, jadi mereka bikin program namanya ikumen. Nah, iku itu caring, iku itu kayak mengasuh. Jadi ada image laki-laki yang ganteng atau laki-laki yang keren, laki-laki yang keren gitu lah ya, adalah mereka yang terlibat dalam membesarkan atau mengasuh anak gitu. Jadi secara budaya itu pendekatannya masuk banget ya, smooth banget gitu. Jadi kayak di mana-mana mau jadi ikemen ya harus ikumen gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi pendekatannya itu smooth banget, lebih lebih masuk buat mengubah mindsetnya masyarakat daripada pakai kebijakan ini. Kebijakannya ada tuh gini, setiap bapak yang istrinya ngelahirin harus ambil cuti berapa, cuti 1 tahun dibayarin gaji full, cuti tahun kedua dibayarin gaji 60% gitu deh kalau nggak salah. Tapi orang Jepang itu nggak ada yang mau cuti, maksudnya mau ngapain, mereka tuh bingung gitu kan di rumah. Nah, jadinya tapi malah kayak nggak efektif lah program yang itu gitu, yang secara strict harus ambil cuti gitu malah nggak berjalan gitu.
malah yang berjalannya itu yang program ikumen melalui pendekatan budaya. Oh, jadi kalau teman yang berantem tuh harus ngerawat anak. Iya, jadi kalau teman-teman ngelihatnya sekarang nih di Jepang kalau pemandangan Sabtu Minggu gitu tuh udah banyak banget bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini yang nemenin anaknya di taman bermain gitu. Waktu zaman saya masih di sana ya, taman-taman bermain. Nah, ibu-ibunya ini yang ya duduk-duduk aja ngobrol atau kalau ada tempat belanja ibunya belanja gitu ya. Saya lihat inilah. Jadi kayak gitu ya, gimana ya, kan para pengambil kebijakan ini mikir gimana ya biar bisa masuk gitu kan, gimana ya biar bisa diterima gitu sama masyarakat gitu tentang itu Bu yang ngasih kebijakan kayak gitu siapa Bu? Dari Kementerian Kesehatan sananya, Kementerian Kesehatan Jepang, tapi tentunya dengan masukan dari hasil-hasil penelitian gitu lah ya. Kira-kira apa ya? Pernah nonton ini nggak sih? Tren Rebusan. Oh beda ya? Beda. Oh iya dong. Bukan. Yang ada Superman Effect nggak ada. Itu beda zaman banget. Ada Superman Effect itu jadi di Korea waktu itu kayak reality show gitu. Jadi bapak-bapak yang artis ini selama 1 hari mereka ini ngasuh anaknya gitu. Yang ada yang anaknya triplet, ada siapa sih namanya saya lupa. Dia tuh bapak-bapak punya 3 anak gitu. Yang anaknya ini semua Bu, yang anaknya punya kekuatan semua. Apa beda? Oh beda film. Enggak bilang ini reality show beneran. Jadi beneran, nah jadi waktu di tahun 2000-an 2010-an itu ya, itu tuh start banget beberapa negara pokoknya yang mengalami krisis angka kelahiran yang melakukan itu gitu. Akhirnya jadi membuat image bapak-bapak tuh yang lagi di luar itu harus balik ke rumah gitu buat ngurusin anak, buat bantuin jagain anak gitu, kayak gitu. Jadi oke saya bilang kalau kata sensei saya, kata profesor saya, itu akan jauh daripada pakai policy, daripada pakai aturan yang mengikat, mendingan pakai itu tadi masuk melalui nilai-nilai budaya, karena dirasa apa ya, lebih keterima gitu atau lebih cocok dengan mereka gitu. Makanya saya bilang kalau di Indonesia kayaknya dikasih cuti pada tidur nggak ngebantuin, pada lebih milih cuti gitu ya. Balik lagi tapi disesuaikan tentunya dengan kondisi di masyarakatnya gitu ya. Terus balik lagi penanganan kebiasaan buruk yang menyebabkan sakit bisa dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Ini contoh-contoh aja sih tadi. Kalau misalnya apa ya, kayak merokok gitu, misalnya sama-sama aja sih dengan yang atas tadi. Bagaimana sih supaya kita mengubah image atau bagaimana kita menjaga supaya yang muda-muda ini nih nggak ngerokok gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya dengan image yang sekarang justru berubah. Lebih keren orang yang ngerokok kan nggak ngerokok? Enggak. Oh masih normal banget. Saya nonton banyak liputannya soalnya keren yang usia kalian gitu ya, lebih suka yang ngerokok keren aja. Katanya jagoan gitu ya. Oh ya Allah, sedih banget ya ini kayaknya image-nya itu mungkin ya kayak gitu berhasil masuk ya. Kalau dulu kan yang bisa ngerokok ya udah yang bapak-bapak yang ini yang apa, mungkin kalau di Indonesia akhirnya lebih bisa jalan ya pakai aturan yang mengikat gitu. Kalau mau beli rokok harus nunjukin KTP misalnya, tadi pinjam KTP kayak gitu. Terus sebagai dasar perusahaan, nah ini mirip-mirip tadi ya, kebijakan kesehatan. Lanjutannya, antropologi juga memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan. Nanti ini slide-nya saya kasih, tenang aja. Terus termasuk individualnya. Jadi meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengakar pada kepribadian masyarakat. Kan teman-teman pernah ini ya, tahu nggak sih salah satu kekuatannya negara Indonesia itu, kita kan kekeluargaan banget ya. Pada punya kader nggak sih di tempat wilayahnya? Kader kesehatan ibu-ibu ini biasa ibu posyandu, ibu PKK gitu. Nggak tahu ya? Enggak ada. Ya sama ada Bangun Jaya. Ya Sumber Jaya. Ada Sumber Jaya, malah lagi Pauman. Iya Pauman, ininya nama kepala puskesmas.
Jadi kader-kader misalnya ya, kader itu apa namanya, kader. Jadi kenapa Indonesia itu selalu masuknya lewat enggak up to bottom tapi bottom to up. Jadi kalau ada program-program pasti yang dilibatkan itu yang orang-orang di paling bawah itu, yaitu kader. Jadi misalnya Bu, program gizi buruk nggak dari atas tapi dari bawah, ini kader-kader yang diminta untuk jalan identifikasi siapa ya di daerahnya yang gizi buruk, iya siapa di daerahnya yang butuh atau yang beresiko misalnya mengalami gizi buruk, atau siapa yang di daerahnya, atau program apa lagi nih, DBD, yang ngecek-ngecekin itu 3M itu apa, menguras ada jentik-jentik nyamuk atau rumah bebas jentik nyamuk, nah itu kan semua dari kader. Nah ini yang ini tadi, jadi meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengakar pada kepribadian masyarakat. Karena kita ini pribadinya tuh pribadi kekeluargaan gitu loh, pribadi kekeluargaan. Jadi kalau kebijakan dari atas mungkin nggak bisa langsung kena, tapi kalau dari bawah ya dari jadi kita nggak menghilangkan jati diri kita sebagai ya tadi kita punya budaya atau punya kebiasaan yang ya keterikatan yang kuat antar masyarakat kita atau antar orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu sangat dimanfaatkan gitu, memberikan suatu model secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya. Terus yang terakhir sumbangan terhadap hasil penelitian ilmu dan kondisi masyarakat. Kalau ya tadi saya bilang bahwa budaya atau kemudian ilmu-ilmu yang ada itu kan sangat dinamis ya. Jadi penelitian pun sangat berkembang sekali. Ya bisa jadi isunya apa ya? Kalau hari ini mungkin isunya budayanya, kalau dulu kita kan sangat kekeluargaan ya, sekarang mungkin bisa jadi agak lebih individualis ya nggak sih? Mungkin yang asik main HP aja. Nah, itu kan budayanya mungkin akan bergeser. Nah, itu kan ada penelitiannya lagi. Berarti apa ya? Budaya apa ya? Atau mungkin nilai kesehatannya seperti apa yang bisa masuk ya? Gitu. Karena budaya kita tuh senantiasa berubah. Sudah selesai gitu sampai sini. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau cerita mungkin tentang budaya. Itu sampai masih ada waktu, masih ada 15 menit mungkin kalau mau diskusi sebelum saya kasih tugas. Apa mau ditanyakan ada tentang antropologi? Kalau ada saya nanya nih. Bu, kalau misalkan antropologi budaya tuh bisa disamain sama mitos nggak sih? Iya, salah satu di dalamnya ada mitos seperti ya. Tapi ada juga yang nyata gitu. Apa gimana? Mitos yang nyata. Fakta. Oh, ya bisa jadi ada yang fakta ya, bisa jadi ada yang fakta, atau bisa jadi juga ya itu tadi mitos itu terbentuk karena pengalaman itu tadi. Nggak boleh ini tahu waktu itu pernah soalnya begini ya, itu kan juga jadinya karena pengalaman empiris tadi ya, yang akhirnya nggak bentuk suatu kepercayaan, entah itu sebenarnya mitos atau fakta. Misalnya kayak dibilang apa ya, ibu hamil nggak boleh makan apa, nanas. Iya, nanas. Nanas gitu. Iya, secara medis sebenarnya ya kalau makan 1-2 gitu sih mungkin nggak masalah ya. Tapi ya memang nanas ini mempunyai zat yang bisa merangsang untuk kontraksi gitu. Jadi kalau dia dimakannya dalam jumlah yang banyak ya mungkin bisa jadi berbahaya juga gitu ya. Bisa jadi fakta tapi mungkin agak dilebih-lebihkan jadinya mitos gitu. Pada nggak makan nanas sebulan. Ya gitu kan. Jadi kita jadi maksudnya budaya itu kan tadi budaya itu kepercayaan, budaya itu nilai. Ya jadi di dalamnya bisa jadi juga ada mitos gitu. Jadi sangat mungkin sih. Kadang kita nggak sadar aja sih bahwa kita ya lagi gitu budaya, atau kan ada juga budaya yang lebih muda harus hormat sama yang tua gitu. Ya itu budaya yang ya universal gitu sifatnya. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang ke perusahaan yang PT itu yang ini perusahaan yang muda-muda nih kayak e-commerce, kayak model Shopee, kayak model Gojek gitu ya, kayak model apa itu.
itu tuh udah antara bos sama ini kita udah nggak tahu karena ngomongnya udah lo gue udah nggak cocok, tapi ya memang budayanya, ya budaya mau mereka bentuk di tempat kerja maunya kayak gitu. Nggak usah lah, nggak usah ada senioritas, nggak usah ada gini gitu. Tapi walaupun sebenarnya itu budaya kayak yang muda hormat kepada yang tua, walaupun itu sebenarnya nilai yang sangat universal gitu ya. Tapi ya mungkin ada keputusan atau mungkin ada kebijakan yang mau mereka. Dan saya bilang karena budaya itu adaptif, ya udah kalau di lingkungan kerja mereka nggak kayak gitu. Tapi bisa jadi ketika mereka keluar rumah, ya mereka tetap mengaplikasikan itu gitu kan. Jadi ya bisa, ya jadi nilai budaya itu nilainya kelompok lagi tadi ya. Jadi saya bilang waktu saya di Jepang misalnya, saya itu kalau naik sepeda, pasti misalnya ada mobil, orang jalan, terus ada sepeda, mana yang didahulukan gitu kan. Ya kalau di Jepang itu ya orang yang jalan dulu, jadi mobil lagi sekencang apa juga kalau ada orang mau nyebrang, ya masih berhenti gitu ya. Jadi sampai terus orang yang nyebrang pun akan nunduk itu, maksudnya terima kasih gitu. Habis orang jalan baru sepeda, baru mobilnya lewat. Kalau di Indonesia nggak ada budaya itu gitu kan. Jadi ya udah ya karena memang, nah jadi saya pun menyesuaikan gitu kan dalam budaya di sini. Gimana berantunya lari aja. sepi gitu ya. Jadi tadi saya bilang karena budaya sangat adaptif, budaya sangat dinamis, di mana kita berada ya apa peribahasanya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi ya apa ada budaya di Indonesia. Kalau teman-teman ngelihat ada orang luar yang ada di Indonesia tuh mereka asal banget ya karena mereka ngelihat, mereka merasa budaya kita kayak gitu, ketika sampai di negara nggak ada kayak gitu. Atau ya ada lah ya budaya-budaya yang lain lagi. Jadi atau misalnya di beberapa negara atau di beberapa daerah itu buang angin ya, maaf ya, kayak buang angin itu lebih sopan daripada sendawa. Jadi kalau di kita kan kayak sendawa biasa aja, sendawa lebih biasa daripada buang angin ya betul. Di tempat lain tuh enggak begitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan dan akhirnya ya itu berpengaruh nggak bukan karena nggak bisa, jadi berpengaruh juga ya karena dia nahan angin. Nahan sendawa ya, di Indonesia dia biasa sendawa aja gitu kan. Ya pasti berpengaruh lah, maksudnya secara sadar atau tidak perilaku kita itu tuh pasti sangat berpengaruh ke kehidupan kita ya, ke kesehatan kita dan lain sebagainya gitu sih. Banyak lah ya, pasti teman-teman menemukan vaksin misalnya, banyak kan yang nggak mau divaksin terus diminum ya. Silahkan Mbak Andrea mau ditanyakan, kalau nggak ada saya kasih itu lagi. Ada yang mau cerita atau mungkin apa gitu? Cukup? Oke. Kalau cukup, karena ada 6 orang, jadi saya minta ada 2 kelompok. Salah, 3 kelompok. Maaf, ada 3 kelompok. Ada ketua kelasnya siapa ya? Nggak ada ini. Oh, yang nanti ada penanggung jawabnya gitu, misalnya yang hubungin saya. Selalu ada begitu. Iya, Tari dipanggilnya Tari. Oh, Tari. Oh, Puji Teri, saya kira dari Trinya. Puji, oke Tari. Tari aja ya. Berarti kan nanti jadi 3 kelompok. Nanti gini aja boleh nih 2, ini karena dekat-dekatan kan, 2 sama nanti yang di rumah juga, di rumah yang lagi online juga berdua. Nanti bikin materi presentasi sama bikin makalah. Jadi
topiknya nanti saya kirim tertari aja ya. Nah, Bu sama mau minta kesehatan. iya boleh saya kirim. Goceng ya. Adanya cenggol. Nanti bikin makalah, bikin PPT dan makalah. Satu kelompok pokoknya kita ada tiga kali sesi kan, berarti nanti sesi terakhir dengan saya lagi kita akan kita akan review semuanya sekaligus materi terakhir sebelum UTS. Jadi nanti 3 yang ini kita presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti juga akan ada diskusi atau tanya jawab juga dari teman dari kelompok yang lainnya gitu. Jadi nanti akan ada nilai presentasi, akan ada nilai makalah. Tuh, Masih tentang antropologi kan? antropologi. Tapi nanti topiknya kan akan lebih fokus nih, ada tentang masyarakat gitu. Nah, itu nanti saya untuk topik detailnya nanti saya kasih lewat hari aja. Ya. Untuk ininya. Nanti jadi gini, misalnya minggu depan kelompok 1 nih, kelompok 1 misalnya kelompoknya Asri. Oke, kelompok 1 kelompok Asri, berarti Asri cuma akan presentasi minggu depan aja. 1 kali aja, bikin PPT dan makalahnya juga 1 kali aja. Nanti di minggu keduanya Asri jadi penanya atau jadi yang jadi ganti-gantian ya minggu depannya dia minggu depannya kelompok gue yang presentasi, minggu tiganya dia gitu. ya gitu ya. Jadi nanti ada yang jadi ada yang jadi pemateri, ada juga yang jadi penanya gitu, atau memberikan sanggahan atau komentar. Karena soalnya kan saya biasanya pegangnya 7 sesi, ini kan jadi 5 sesi, nanti saya coba pilih-pilih lagi materinya yang perlu disampaikan. Nanti kuisnya mungkin di sesi mau kuis sekarang minggu depan aja nggak apa-apa. Oh, presentasi. Gimana presentasi? Ya udah berarti minggu depan aja di awal ya. Minggu depan di awal sebelum kita mulai kelas. Kan saya kirim materi ini. Tentang ini juga kan? Kita review, kita post test ibaratnya. Tapi post testnya di minggu depan. Oke ya, untuk kuis. Untuk kuis nanti dikasih tahu materinya. Ini aja. Oh, tentang yang tadi dijelaskan hari ini. Post test. Sekarang aja ya? Biar nggak lupa. Ntar yang di itu siap nggak? Jangan Bu. Oh, jangan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada 10 menit nih. Boleh selesai sebelumnya nggak apa? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau didiskusikan, diceritakan? Nggak ada?